Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tip ya, cara memilih noken as berdasarkan bentuk profilnya. Jadi kita bisa mengetahui dari bentuk profilnya noken as ini nanti kira-kira noken as ini enak apa enggak dan gimana karakternya. Dan bahkan noken as ini apa ya, termasuk gagal atau tidak ya dalam modifnya, dalam modifikasinya. Karena kebanyakan itu kalau gagal itu biasanya di mesin justru malah tidak bisa meningkatkan tenaga atau powernya tidak bisa bertambah dan justru malah berkurang lur. Itu biasanya seperti itu karena dari modifnya ini sudah gagal. Nah, itu cara yang paling gampang kita melihat dari bentuk profilnya. Jadi kalau kita pakai dial itu sangat mudah lur, sangat mudah untuk mengetahui ke tingkat presisinya modifnya noken as. Tapi kalau kita tidak ada dial atau kita saat kita mau beli noken as itu ada apa ya, titik-titik tertentu yang bisa kita amati atau kita cermati. Jadi nanti kita bisa memilih ya, apakah noken as ini cocok apa enggak, bagus atau tidak, itu berdasarkan bentuk profilnya. Jadi titik mana saja yang perlu kita cermati nanti akan saya bahas ulas di sini lur ya. Pokoknya ikuti terus nontonnya, jangan di skip biar kalian benar-benar paham lur. Oke, sebelum kita lanjut, yang baru menemukan video ini silahkan like, comment, share, dan juga subscribe lur ya. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya biar nggak ketinggalan di video saya terbaru. Oke lur. Ya mohon maaf ini kalau ada suara agak berisik lur ya, karena sambil ngomong si kecil lur. Nah, di sini ada si kecil. Jadi mohon maaf. Oke, langsung saja lur ya. Kita bahas tentang noken as ini. Di sini saya kasih contoh noken as yang gagal modif lur. Jadi biar kalian itu enak. Ini noken as gagal modif dan belum saya benahi ya. Dan noken as ini memang nggak enak, nggak bisa stasioner, dan bahkan langsamnya itu nggak normal, mutar mati, kayak sedikit terjadi kebocoran di klep. Nah, permasalahannya akan saya tunjukkan berdasarkan bentuk profilnya. Oke lur, jadi melakukan modif noken as itu kan di bagian pantatnya sini atau bezelnya ini kan dikepras lur. Nah, dalam melakukan pengeprasan ini memang wajib ini selalu presisi lur. Nah, dalam melingkarnya ke sini itu harus presisi. Jadi tingkat ketebalannya atau yang kita kepras itu sampai di lingkaran sini, separuh lingkaran sini harus benar-benar presisi. Jadi bisa kita lihat dari sini lur. Nah, kita lihat dulu titik sentuhnya. Nah, titik sentuh itu dimana titik apa itu sepatunya templar mulai menyentuh noken as. Itu kita lihat titik sentuhnya dulu. Jadi titik sentuh itu berada di sini sama di sini ya. Perkiraannya ada di sini dan di sini. Dan dari titik sentuh itu kita bisa lihat dari bentuknya sini. Nah, ini kelihatan kan lur? Mudah-mudahan kelihatan ya. Di sini kan bezelnya ini atau pantatnya ini yang dikepras ini kan ada tingkat ketebalannya. Nah, berdasarkan ini ya, kita lihat berdasarkan ini. Kita ukur dari sini sama sini. Itu ketebalannya kan terlihat lur. Nah, jadi ketika mulai ke sini dia akan semakin tebal lur. Nah, kelihatan kan? Nah, di sini semakin tebal. Nah, di saat mulai tebal sini berarti di sini ada apa? Titiknya sentuh berada di sini lur. Jadi mulai tebalnya sini. Itu titik sentuhnya templar berada di sini. Nah, seperti ini. Ini terlihat lur. Nah, berarti titik tebalnya mulai dari sini lur. Nah, jadi titik sentuhnya templar itu mulai di sini. Nah, ini seharusnya titik sentuhnya berada di sini lur, agak ke sini lur. Nah, kelihatan kan di sini seharusnya. Jadi yang di sini ini harusnya ketebalannya masih sama dengan yang pantat yang sebelah sini. Tapi kenyataannya di sini ini sudah mulai tebal ya. Jadi templar sudah menyentuh. Artinya jika setelan klep itu terlalu rapat, itu klep nanti akan mengangkat sedikit dan terjadilah kebocoran di saat yang tidak tepat. Jadi seperti itu. Jadi kegagalannya ada di situ dan seharusnya ada di sini. Jadi yang di sini masih tebalnya masih sama. Kemudian yang dari sini ini baru mulai tebal. Jadi mulai menyentuh templar.
sepatunya Templar. Jadi kalau berada terlalu ke sini dan bagiannya sini juga terlalu ke sini, itu nanti durasinya itu sangat lebar, terlalu lebar, mungkin berlebihan, dan efeknya itu pasti di RPM bawah sangat jelek loh. Dan mungkin yang lebih parahnya lagi tidak bisa stasioner. Nah, itu sangat, karena terjadi bukanya klep itu terlalu terlalu dini istilahnya. Nah, terlalu cepat, terlalu dini, kemudian nutupnya juga terlalu lambat karena dari titik sentuh yang tidak tepat itu. Jadi kalian bisa lihat, ini kelihatan Lur. Jadi kira-kira itu maksimal ya separuh lingkaran ini ya. Titik sentuh itu ada separuh lingkaran. Jadi dari sini sampai sini itu separuhnya lingkaran ini. Ini paling maksimal. Nah, kalau kita menginginkan karakter yang istilahnya yang bawahnya biar nggak terlalu lemot atau agak masih enak, yaitu agak dilebihkan ke sini. Nah, jadi titik sentuhnya agak diarahkan ke sini sama sini. Kalau terlalu ke sini nanti efeknya yaitu bawah semakin lemot atau semakin kehilangan tenaga atau kurang maksimal, cuma enak di atas. Tapi kalau terlalu banyak ke sini ya atasnya juga nggak akan enak Lur. Jadi memang ada batasan-batasan tertentu ya. Ini yang saya sampaikan ini istilahnya itu cuma dasar Lur. Jadi yang bisa kita lihat secara kasat mata aja enak. Kalau kita pakai dial nanti sangat terlihat, jadi berapa derajat nanti pergeserannya ini, kurang ketepatannya ini terlihat kalau kita pakai dial dan busur kita ukur. Tapi secara fisik kita belajarlah mengamati Nokon ini secara fisik ya. Nah, jadi kalian bisa menentukan sendiri ketika memilih Nokon as. Jadi seperti itu. Usahakan di sini maksimal itu separuh lingkaran ini. Nah, biasanya kalau bagusnya itu memang separuh lebih lah, mungkin ada di agak kesini sama kesini ya. Titik sentuhnya beradanya di sekitar sini. Kalau pas separuh sini biasanya karakternya memang di atas Lur. Bawah itu sangat kurang, biasanya seperti itu. Nah, kemudian untuk ciri-ciri berikutnya itu ya sini. Nah, bagian sini kan terlihat ini. Nah, bagian ya ini loh, pantatnya ini. Ini harus benar-benar rata Lur. Nah, benar-benar rata. Nah, di sini sudah tidak rata loh, terlihat tidak rata ini. Nah, bagian sini. Ini agak tipis kayaknya. Nah, ini loh, agak tipis kan dibandingkan ini agak tebal. Nah, ini efeknya apa? Itu yang lebih parah ketika ini posisi top ya. Misalkan topnya gini tuh Lur. Ya, yang bagian menempel di Templar, bagian lurusnya sepatu Templar ini agak tipis. Nah, jadi ketika di setel klep, celah klepnya itu agak rapat, ketika top dia pas, dia nggak menyentuh. Tapi ketika ini bergeser sedikit karena di sini agak tebal, bagian sini agak tebal, itu akan menyentuh Templarnya. Dan efeknya klep akan sedikit membuka dan terjadilah kebocoran. Padahal di sini masih proses kompresi Lur, kompresi dan pembakaran nanti ya, diproses di daerah sini akan terjadi kebocoran. Nah, itu makanya kadang malah nggak bisa nyala motornya ketika klep itu disetel rapat karena di sini tidak rata di bagian pantatnya ini. Itu cara pengecekannya gini Lur. Jika kalian misalkan beli Nokon as kemudian yang modif ya, maksudnya yang custom itu kalian pasang dan ternyata susah nyala atau mungkin stasionernya nggak bisa normal atau ngempos ya bawahnya, itu kalian coba setelan celah klepnya kalian bikin agak longgar. Nah, tujuannya apa? Jadi untuk mengasih toleransi di bagian yang tidak rata tadi. Nah, kalian bikin longgar, jadi ketika di bagiannya agak tebal ini tidak menyentuh Templar, Nokon as tidak menyentuh Templar dan klep itu tidak akan membuka. Nah, masih tetap rapat. Itu kalau nanti setelah dikendorkan ternyata bisa normal, motor itu bisa nyala normal atau enak, mungkin suaranya pasti kasar lah karena nggak rata di sini kan, setelah klep sangat longgar. Nah, itu berarti bisa dipastikan bahwa pembentukan profil di bagian pantatnya ini tidak rata, itu bisa dipastikan. Jadi kalian jika memasang Nokon as modif itu kalian coba itu
bikin setelan agak rapat ternyata kok nggak enak, kemudian setel kendu. Jika ternyata enak berarti memang sudah terjadi, yang terjadi itu tidak rata pembentukan di sini, itu sudah bisa dipastikan Lur. Jadi intinya seperti itu Lur ya, ketika kita memilih noken as itu secara fisik tidak rata di sini. Kalau masalah lip itu belakangan lah masalahnya, kita akan tinggal ukur aja sini sama sini, dikurangi sini sama sini. Yang paling penting itu titik sentuhnya atau durasinya ini. Kalau terlalu lebar ya pasti nggak akan enak. Itu yang sering terjadi Lur. Jadi ini saya punya 2 noken as yang semuanya itu gagal. Ya gagalnya ya ada di sini, ini titik sentuhnya ini tidak tepat. Jadi di sini sudah terlalu lebar, seharusnya masih rata dengan yang ini, dan ini juga kurang rata. Dan saya kalau buat noken as kan selalu saya dial, jadi ketahuan di sini, nanti ketahuan yang enggak rata bagian mana gitu, seperti itu Lur ya. Oke Lur, untuk pembahasan tentang pemilihan atau melihat noken as berdasarkan bentuk profilnya, mana noken as yang bagus, mana yang kurang tepat, seperti itu mudah-mudahan bisa dipahami. Dan jika ada yang belum paham atau ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar Lur ya. Jangan lupa Lur di like videonya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah menyimak video ini. Saya ucapkan selamat berjumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.